Ya, pemirsa, kembali bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk bergabung dalam sesi atau segmen wawancara, di mana tadi baru saja kami memberikan informasi terkait dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh gubernur, di mana memang dalam semester 2 di tahun 2020 diminta untuk seluruh pelajar ataupun sekolah begitu untuk tidak melaksanakan belajar mengajar secara tatap muka. Bagaimana kemudian hal itu berimbas atau berakibat kepada dunia pendidikan di Sulawesi Tengah khususnya. Sore hari ini kita sudah bergabung bersama dengan salah seorang pengamat pendidikan di Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Asep Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Luki. Ya. Terima kasih Pak Asep. Ya. Terima kasih Pak Asep sudah bergabung bersama dengan kami di Sulawesi Tengah hari ini. Pak Asep, kita akan membahas terkait dengan kemudian di tengah pandemi bagaimana kondisi dunia pendidikan. Kalau misalnya kita melihat secara umum begitu, bagaimana kemudian seharusnya para pelajar, para guru, dan para insan pendidikan menyikapi hal ini, menyikapi segala sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Silakan Pak Asep. Ya, terima kasih ya Mbak Luki. Jadi saya sangat mengapresiasi surat edaran dari Pak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah nomor 420/356 yang keluar tanggal 6 Juli kemarin. Saya sangat sepakat, sangat mengapresiasi. Kenapa? Karena alasannya 3 hal. Yang pertama adalah prioritas utama adalah kesehatan dan keselamatan jiwa para siswa, para guru, staf yang ada di lingkungan pendidikan. Itu yang menjadi prioritas pertama. Yang kedua adalah kita butuh atau perlu untuk penguatan pendidikan ini tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, dengan masa pandemi ini harusnya dilihat menjadi sebuah tantangan. Apa yang bisa kita lakukan, dan menurut saya langkah yang tepat adalah keluar dulu kebijakan. Kebijakan di wilayah daerah kita, ini yang kedua. Nah, oleh karena itu, respon yang ketiga adalah para guru, para siswa, para kepala sekolah, kita, orang tua, harusnya tetap mendukung, terutama adalah proses belajar dari para siswa, itu tetap berlangsung, tetapi wilayah tempatnya bukan di sekolah, tetapi di rumah masing-masing. Ya. Nah, dengan model online ini merupakan alternatif saja. Iya, Pak Asep. Nah, kita ketahui kurang lebih sudah 4 bulan pandemi COVID-19 berada di Indonesia dan imbasnya di dunia pendidikan. Nah, bagaimana sampai dengan saat ini berlangsungnya proses belajar dari rumah atau daring? Apakah ada sisi-sisi negatif yang boleh Bapak lihat dari daring ini ataupun tantangan-tantangan ya? Sudah seefektif apa begitu? Apakah memang benar bahwa belajar secara daring atau online ini kemudian memang cukup untuk membantu peningkatan kualitas pendidikan yang kita miliki di Sulawesi Tengah? Kalau terkait dengan penyelenggaraan atau pelaksanaan pembelajaran daring atau online, khususnya di provinsi kita, di Provinsi Sulawesi Tengah, nampaknya kalau untuk mencapai mutu masih belum sampai, Pak. Tetapi menurut saya yang penting adalah tidak berhentinya proses belajar pembelajaran yang dilakukan oleh siswa utamanya, dia tidak terhenti untuk belajar. Itu yang jauh utama. Yang kedua adalah yang menjadi tantangan sekarang daring itu adalah bagi wilayah-wilayah yang di Sulawesi Tengah ini yang belum terjangkau internet. Menjadi tantangan. Oleh karena itu saya mengusulkan beberapa hal ya, dengan surat edaran ini, dan mungkin sekolah-sekolah yang tidak ada internet beralihlah ke luring di luar jaringan, maka yang terjadi bisa saja mengaktifkan PKBM. PKBM itu Mas Riki, Mbak Luki, itu adalah pusat kegiatan belajar masyarakat. Baik. Saya menyarankan di beberapa kecamatan atau di desa ada kumpul gitu, ada pusat kegiatan belajar masyarakat. Nah, di situ ada fasilitator, para tutor, itu bisa urun rebuk dengan para guru, bisa melakukan proses pembelajaran, tetapi tidak berkumpul gitu. Tetapi mungkin di lingkungan wilayah beberapa kelompok, dan itulah menjadi catatan untuk proses pembelajaran yang tidak bisa dijangkau dengan online. Itu menjadi alternatif untuk di daerah kita
terutama di daerah-daerah terpencil atau sulit, betul. wilayah internetnya yang tidak terjangkau internet. Saya kira itu. Baik, Pak Asep, kalau misalnya kita melihat Anda secara pribadi melihat langsung seperti apa kondisi yang kita miliki? Apakah memang saat ini dunia pendidikan di Sulawesi Tengah atau proses belajar sudah dilakukan sesuai dengan yang seharusnya dilakukan, atau masih ada kekurangan-kekurangan yang harus kemudian dipacu begitu? Kalau kekurangan banyak. Tetapi saya percaya betul bahwa guru itu tidak bisa digantikan. Betul. Ya. Guru tidak bisa digantikan oleh teknologi. Teknologi Tapi apapun, sekarang fungsi peran guru beralih menjadi fasilitator. Dia bisa bekerja sama dengan orang tua untuk bisa mendorong terus para siswa untuk senantiasa belajar. Saya sepakat dengan beberapa sekolah yang sudah melakukan, misalkan proses pembelajarannya adalah dengan storytelling. Ya. Tentang bagaimana dia bercerita tentang pengalamannya di rumah. Itu mungkin tidak mencapai kurikulum yang distandarkan secara nasional. Tetapi itu menjadi lebih bagus daripada tidak sama sekali bagaimana dia berproses dalam belajarnya. Menurut saya itu beralih sekarang bukan capaian pembelajaran sesuai kurikulum, tetapi adalah capaian pembelajaran sesuai dengan life skill-nya. Keterampilan hidup anak-anak itu di lingkungan kehidupannya itu jauh lebih penting di masa pandemi seperti ini. Baik, artinya kalau misalnya kita melihat Pak Asep, artinya ada perubahan atau ada pergeseran begitu dari apa yang kemudian bisa kita pelajari atau bisa kita laksanakan proses belajar mengajar antara guru dengan siswanya atau muridnya begitu? Ya, benar. Jadi sekarang dengan masa pandemi ini harus ada terjadi perubahan mindset, perubahan paradigma para guru, para orang tua, para siswa, bahwa sekarang sudah beralih, bukan lagi capaian kurikulum itu adalah standar kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran itu berdasarkan kurikulum yang ada, tetapi yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana life skill-nya, keterampilan hidup atau social keterampilan sosialnya, dia bisa berkembang. Oleh karena itu yang penting ditekankan adalah value-nya, nilai-nilai proses pembelajaran. Dan saya yakin di Kota Palu sekarang sudah berkembang cukup bagus, kemudian di Parigi, di Luwuk sudah bagus, dan menurut saya itu perlu didorong terus, terutama adalah peningkatan kapasitas guru. Saya sepakat sekarang dengan beberapa Widya Iswara di LPMP, sekarang ada beberapa guru penggerak. Menurut saya itu perlu didorong diperbanyak, bagaimana guru penggerak itu bisa menjadi fasilitator, motivator buat guru-guru yang lain, bagaimana pembelajaran dengan kondisi darurat seperti sekarang ini. Saya mengatakan bahwa dengan pandemi ini, mungkin dengan Mas Riki ini harusnya dilihatnya dari perspektif kedaruratan sosial, dan ini menjadi penekanannya bukan capaian kurikulum yang diutamakan, tetapi proses pembelajaran yang bisa terselenggara dengan baik. Itu sudah alhamdulillah. Ya, artinya kalau misalnya kita bisa melihat secara lebih baik atau secara lebih positif, begitu artinya kita bisa melihat bahwa saat ini adalah saat terbaik untuk kita memperbaiki sistem pendidikan yang kemarin mungkin ada yang masih kurang begitu, Pak Asep. Ya, sepakat. Jadi memang kalau dilihat secara makro, jadi kita lihatnya dari perspektif 3 hal ya. Yang pertama adalah perspektif makro, memang sistem pendidikan sekarang harus ada perubahan yang signifikan. Terutama adalah dari sisi paradigma pendidikan dan pembelajaran di lintas wilayah seperti sekarang ini, termasuk Indonesia. Yang kedua di level meso, kurikulum itu tidak rigid, tidak kaku. Oleh karena itu butuh kurikulum yang fleksibel. Sekarang alhamdulillah Kemendikbud sudah mengeluarkan sudah keputusan bersama 4 menteri. Di level mikro, ini peran guru harusnya berubah posisi, berubah peran, tidak lagi menjadi guru yang menyampaikan materi, tetapi dia menjadi fasilitator supaya siswanya mau terus belajar. Oleh karena itu, kerjasama dengan orang tua itu menjadi penting untuk dilakukan di level mikro seperti sekarang. Nah, guru sebagai fasilitator, Pak, dengan orang tua untuk murid bisa lebih belajar di rumah lagi. Nah, sejauh ini sudah sejauh mana Bapak melihat guru menjadi fasilitator dengan orang tua dari siswa-siswa yang ada belajar dari rumah saat ini? Nah, ini kendalanya di Provinsi Sulawesi Tengah, visi kita yang kita cintai, masih banyak guru-guru yang belum berperan sebagai fasilitator, motivator, gitu ya. Oleh karena itu, saya mendorong mudah-mudahan pemerintah kabupaten, kota, bekerja sama dengan LPMP, bekerja sama dengan perguruan tinggi, melakukan penguatan kapasitas, kapabilitas para guru, terutama adalah dari sisi paradigma pembelajaran di
era seperti sekarang ini. Selain era IT, juga era kedaruratan seperti sekarang. Jadi memang tantangannya di situ, bahwa penguatan kapasitas guru itu butuh lebih banyak lagi. Karena saya melihat di Sulawesi Tengah ini masih belum banyak atau masih kurang guru-guru yang berperan sebagai fasilitator dan motivator itu. Atau istilahnya sekarang, istilahnya Mas Menteri adalah guru-guru penggerak. Guru-guru penggerak, betul. Baik, Pak Asep, mungkin ini yang terakhir dari kami, kalau misalnya Anda bisa memberikan pesan begitu kepada para guru ataupun para tenaga pengajar yang saat ini sedang menyaksikan dan para siswa tentunya yang sudah mungkin rindu begitu untuk bersekolah lagi, rindu untuk bertatap muka lagi misalnya dengan gurunya dan pelajaran-pelajaran kurikulum. Apa yang bisa Anda sampaikan? Silakan Pak Asep. Ya, yang pertama mungkin buat teman-teman guru, menurut saya sekarang masanya untuk lebih mengaktifkan, mengintensifkan MGMP. MGMP itu adalah musyawarah guru mata pelajaran atau KKG, kelompok kerja guru di SD. Bagaimana perhimpunan kepala sekolah itu lebih diintensifkan lewat chatting-chatting supaya tetap kita fokus bagaimana membina, melayani para siswa kita. Bagi para siswa sekarang eranya sudah berubah. Anda atau anak-anakku sekalian yang belajar. Jadi kreativitas, inovasi itu penting dikembangkan. Bagi para guru, para orang tua, sekarang kita dorong anak-anaknya untuk terus belajar, tidak berhenti, tetapi belajarnya adalah sekarang bergeser kepada bagaimana kondisi realita di lapangan untuk dibawa ke dalam proses pembelajaran. Sekali lagi, bukan kurikulum yang nasional yang menjadi rujukan, tetapi kurikulum kedaruratan, terutama adalah bagaimana menyikapi kehidupan kita. Maka yang dipentingkan adalah life skill dan social skill-nya. Saya kira itu. Nah. Baik, Bapak Dr. Asep Mahfud, pengamat pendidikan di Sulawesi Tengah. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami dan memberikan insight-insight terkait dunia pendidikan. Terima kasih Bapak, selamat sore. Selamat sore.